Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifa nafsi ilaikum. Ismi uswatun hasanah. Ana talibah fi qismi lughatil arabiyyah wa adabiha bi Jami'atil Islamiyatil Hukumiyah Bari-Bari Marhala al-Khamisah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdalal lughat wa hiya lughatul Qur'an wal hadis wa lughatu ahlil jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa materi mengenai antonimi. Nah, sebelum kita masuk ke materi antonimi, saya ingin mengajak kembali teman-teman semua untuk mengingat pengertian atau maksud dari dalalah itu sendiri. Karena kita tahu bahwasanya antonimi itu merupakan salah satu subbab yang kita pelajari pada pembahasan ilmu dilalah atau ilmu dalalah. Olehnya itu, kembali kita kupas apa sih sebenarnya dalalah itu. Nah, kita tahu jika secara harfiah atau secara bahasa, dalalah itu merupakan bentuk masdar dari kata dalla yadullu dalalatan yang berarti petunjuk. Nah, kata ini pun berasal dari akar kata dalalah yang berarti menunjukkan atau menuntun. Adapun para ahli telah sepakat bahwasanya arti harfiah dari dalalah itu ialah fahmu amrin min amrin, yaitu memahami sesuatu atas sesuatu. Adapun secara istilahnya, ilmu dilalah ialah salah satu cabang linguistik atau ilmu lugha yang mempelajari tentang makna suatu bahasa, baik pada tataran mufradat atau kosakatanya maupun pada tataran tarokib atau strukturnya. Izan, kaifa alaqatu ilmi dalalah bil ulumil ukhra? Lantas bagaimana sih hubungan ataupun kaitan antara ilmu dalalah ini dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Nah, pada dasarnya teman-teman, ilmu dalalah ini merupakan ilmu yang sangat kompleks. Mengapa demikian? Karena ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu yang lainnya, baik itu ilmu filsafat, psikologi, sosiologi, politik, maupun dengan ilmu linguistik. Karena keseluruhan ilmu tersebut pasti menggunakan hati, mata, dan telinga sebagai pendekatannya. Nah, ketiga komponen tersebut merupakan pintu semantik. Olehnya itu, segala sesuatu yang diterima melalui hati, mata, maupun telinga dengan otomatis akan berkaitan ataupun bersentuhan dengan semantik. Jadi setelah kita mengetahui pengertian tentang ilmu dalalah, bagaimana kaitan atau hubungan ilmu dalalah dengan ilmu-ilmu yang lainnya, dan saatnya kita masuk pada materi antonimi. Nah, apa sih antonimi itu, teman-teman? Nah, antonimi merupakan salah satu materi yang kita pelajari dalam ilmu dalalah. Lebih tepatnya lagi, ia merupakan subbab pada materi relasi makna. Kata antonimi ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu antonymy. Nah, kata bahasa Inggris ini pun berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Jadi, arti harfiahnya antonimi ialah lawan kata. Sebagai pelajar yang bergelut dalam bidang bahasa Arab, alangkah lebih baiknya untuk kita tahu bahwasanya antonimi itu dalam bahasa Arab apa sih? Nah, dalam Kamus Al-Munawwir dan Kamus Mahmud Yunus dijelaskan bahwasanya ia berasal dari kata dodda, yaduddu, doddan atau didun, yang jamaknya abdad atau tadad, yang berarti yang menolak, berlawanan, kontradiksi, ataupun kata yang artinya dua yang bertentangan. Nah, selanjutnya teman-teman, para linguis Arab, Barat, dan yang lainnya telah melakukan penelitian terhadap masalah ini. Nah, kajian mereka pun terfokus pada tataran pengertian dan pembagian atau jenisnya saja. Olehnya itu, pada kesempatan ini, saya hanya akan menyampaikan pengertian dan pembagian at-tadad ini. Nah, selanjutnya anwa'ut tadad atau pembagian-pembagian antonimi ini terbagi atas 4, yaitu at-tadad al-had, at-tadad al-mutadarrij, at-tadad al-aks, dan at-tadad al-ittijahi.
Pembagian yang pertama ialah at-tadad al-had. Nah, at-tadad al-had ini biasa pula diartikan sebagai antonim mutlak, antonim yang tidak berjenjang, dan antonim yang tidak menerima makna lain dari kedua kata tersebut. Nah, contohnya kata unsa yang artinya perempuan yang berlawanan kata dengan kata zakarun atau laki-laki. Nah, kita ketahui perempuan dan laki-laki ini sudah sangat jelas. Tidak ada makna lain yang ditimbulkan, yang dihasilkan dari kedua kata ini. Nah, contoh yang kedua yaitu maitun yang artinya mati dan hayyun yang artinya hidup. Nah, sama pula dengan contoh sebelumnya, maitun dan hayyun ini juga tidak menerima makna lain dan ini sudah jelas kita pahami artinya. Pembagian yang kedua ialah at-tadad al-mutadarrij. Nah, at-tadad al-mutadarrij ini diartikan sebagai antonim yang relatif atau bisa pula diartikan sebagai antonim yang berjenjang atau bertingkat. Nah, contohnya kata sahlun atau mudah yang berlawanan kata dengan kata sorbun yang artinya sulit, atau kata baridun artinya dingin berlawanan kata dengan kata harun yang berarti panas. Nah, mengapa dikatakan at-tadad al-mutadarrij? Mengapa dikatakan antonim yang relatif? Karena tidak semua orang mengatakan bahwasanya ini tuh sesuatu hal yang sahlun, ini tuh mudah. Tidak semua orang pula merasakan bahwa ini dingin, ini panas. Olehnya itu pembagian yang kedua ini dinamakan antonim yang relatif atau antonim yang berjenjang atau bertingkat. Kita lanjut pada pembagian yang ketiga yaitu at-tadad al-aks. Nah, at-tadad al-aks ini biasa pula dinamakan dengan antonim sebab akibat atau antonim relasi atau timbal balik karena adanya relasi atau timbal balik yang terjadi antar objek. Nah, contohnya yang mana? Misalnya kata tabibun yang berarti dokter berlawanan kata dengan maridun atau orang sakit. Bisa pula dengan kata ishtaro yang berarti membeli berlawanan kata dengan ba'a yang berarti menjual. Nah, jadi contoh pembagian yang ketiga ini ialah contoh sebab akibat. Nah, tidak mungkin ada dokter kalau tidak ada orang sakit. Tidak mungkin ada pembeli jika tidak ada penjual. Tidak mungkin ada guru jika tidak ada siswanya. Nah, pembagian yang keempat ini teman-teman adalah at-tadad al-ittijahi. At-tadad al-ittijahi ini merupakan pembagian yang mungkin sangat mudah kita pahami. Dan jika kita lihat dari pembagian-pembagian sebelumnya tidak ada kaitan sama sekali. Karena at-tadad al-ittijahi ini merupakan antonim arah. Nah, jadi semua arah-arah masuknya ke at-tadad al-ittijahi. Nah, contohnya yang mana? Misalnya fauqa yang berarti atas itu berlawanan dengan tahta, bawah. Syamal, utara berlawanan dengan janub, selatan. Jadi seperti itu. Ternyata teman-teman, selain penjelasan sebelumnya, terdapat pula pendapat lain dari ulama mengenai pengertian antonimi ini. Karena memang dahulu fenomena bahasa seperti ini telah menjadi perdebatan antara ulama bahasa Arab, sehingga menghasilkan dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung adanya fenomena antonimi dalam bahasa dan kelompok yang tidak mendukung. Nah, Safruddin Tajuddin MA dalam bukunya Ilmu Dalalah mengungkapkan bahwasanya kelompok yang mendukung adanya fenomena antonimi dalam bahasa ini diantaranya Ibnu Faris, Ibnu Sidah, Ibnu Al-Anbari, dan Al-Khalil bin Ahmad. Sedangkan kelompok yang tidak mendukung adanya fenomena antonimi dalam bahasa itu salah satunya adalah Ibnu Durustawaihi. Nah, olehnya itu di antara para ulama tadi yang mendukung adanya fenomena antonimi dalam bahasa, ada yang berpendapat bahwasanya antonimi ialah satu kata yang memiliki makna yang berbeda, atau dalam artian lain, setiap makna dari keduanya ini saling bertentangan. Jadi teman-teman, hanya ada satu kata. Yang satu kata ini akan menimbulkan dua makna, dan makna keduanya ini saling bertentangan atau bertimbal balik.
Nah, contohnya apa? Contohnya kata an-nahaha. An-nahaha itu boleh diartikan kedermawanan, boleh pula diartikan kekikiran. Jadi an-nahaha itu boleh diartikan as-sukha atau kedermawanan, boleh pula kita artikan al-bukhlu atau kekikiran. Contoh lain kata al-jaunu. Al-jaunu ini boleh berarti hitam, boleh pula berarti putih. Jadi al-jaunu itu boleh berarti aswad, hitam, dan boleh berarti abyad atau putih. Jadi untuk melihat makna yang tepat dari kata itu, karena sangat sukar jika kita menyimpan makna di suatu kalimat ini sedangkan maknanya ini saling bertentangan. Olehnya itu sangat penting kita lihat dari konteksnya. Jadi sebelum kita memaknai sesuatu, kita tidak memaknainya dengan perkata saja. Jadi kita lihat konteks kata sebelumnya untuk menghasilkan makna yang tepat. Jadi teman-teman, mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Pesan saya, jangan lupa untuk kembali membaca materi ini dan juga materi-materi yang lainnya, karena satu materi dengan materi yang lain itu pasti sangat berhubungan. Olehnya itu, untuk kesempurnaan pemahaman kita mengenai ilmu dalalah ini, maka wajib bagi kita untuk membaca keseluruhan materi dan juga mengulang-ulanginya, karena ada sebuah pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Laulal an famata, laulana wa man siwana. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Syukron ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.